Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Murniana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Muna Barat, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada percakapan praobservasi hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Abdul Munis. Beliau adalah salah satu guru kejuruan di SMK Negeri 3 Muna Barat pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Beliau mengampu mata pelajaran Sistem Komputer. Baik, Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baiklah Pak, pertemuan kita hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Bapak nanti masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Bapak di kelas. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan adanya percakapan praobservasi ini adalah agar Bapak lebih mantap dalam mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk siswa Bapak di kelas nanti. Baik Pak, untuk pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di kelas, Bapak akan membawakan materi apa nih kira-kira? Sistem bilangan. Sistem bilangan. Dalam pembelajaran itu biasanya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Dengan materi sistem bilangan ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa itu seperti apa? Tujuannya itu ada dua, yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Pengetahuannya itu ya siswa diharapkan bisa mengidentifikasi masalah sistem bilangan. Yang untuk keterampilannya ya siswa diharapkan bisa mempraktekkan cara konversi sistem bilangan. Jadi di sini tujuan pembelajarannya ada dua Pak ya, di bagian pengetahuan dan keterampilannya seperti yang Bapak sampaikan barusan. Kemudian untuk rancangan, biasanya sebelum kita mengajar itu, guru mengajar itu biasa menyiapkan rencana pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tahapan-tahapan rencana pembelajaran itu Pak, bisa diceritakan apa dulu yang termuat dalam rencana pembelajaran itu? Untuk termuat itu kan ada tiga ya, pendahuluan, kegiatan inti, habis itu kegiatan. Baik, untuk mungkin bisa dispesifikan lagi Pak untuk pengetahuan dan keterampilan tadi, seperti apa masuk dalam rencana pembelajaran ini? Maksudnya bagaimana? Untuk misalnya pengetahuannya itu melalui apakah dia sudah masuk di langsung pendahuluan atau dia di inti, begitu juga dengan keterampilannya. Ya jelasnya pertama di pendahuluan itu di dalam pendahuluan memang ada singkat, artinya kita memang sudah mengarahkan ke materi kita. Nanti di kegiatan ini baru kita memang spesifik ke materinya, ditambah dengan keterampilan. Jadi pengetahuan itu di awal kegiatan inti dan diakhiri dengan kegiatan keterampilan, itu semacam diskusi dan setelah itu diharapkan bisa mengonversi. Mungkin untuk memperlancar suatu pembelajaran, kemudian untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, tentunya ada mungkin semacam metode Pak, atau model, atau mungkin media yang digunakan. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifiknya Pak, mungkin metodenya apa saja, kemudian modelnya, medianya. Modelnya itu ya saya pakai model PBL, karena basicnya kalau di PBL itu kan kita siswa itu diperhadapkan dengan masalah. Metodenya saya pakai metode ceramah, tapi itu saya kurangi, saya tambah dengan metode internet, pakai internet dengan PowerPoint ditambah dengan buku. Artinya selama ini kan kita hanya menggunakan satu, bisa coba-coba kembangkan ke situ. Jadi rencananya nanti di pembelajaran yang akan Bapak lakukan, modelnya akan menggunakan model problem based learning. Kemudian untuk metodenya ceramah tapi dikurangi. Dikurangi, artinya yang tadinya kan kita itu ceramahnya full dari A sampai Z.
Sekarang saya kurangi, kita hanya ambil poin-poin yang pentingnya karena kita sudah dibantu dengan PowerPoint. Artinya anak-anak itu kita sudah buatkan PowerPoint ditambah dengan artinya mereka itu dibantu dengan internet, habis itu dengan buku, ya mudah-mudahan bisa. Baru dilemparkan masalah, diajak mereka kerja diskusi. Nah, ini tadi modelnya PBL, kemudian yang saya anggap tadi Pak untuk metodenya ceramah, ya di sedikit saya ceramahnya karena untuk supaya anak-anak ini tidak bosan gitu. Ya. Kemudian yang saya tangkap dia tadi medianya itu ada media internet, kemudian PowerPoint juga, buku juga ada dihadirkan di situ. Oke baik Pak, untuk waktunya nih Pak, kapan kira-kira akan dilaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan rencana yang tadi Pak? Jam saya itu ya di hari Sabtu jam 3 Ya, baik. Di kelas berapa? di kelas 10 Oh, KJ. baik, di kelas 10 hari Sabtu ya Pak? Ya. Ya, jadi di hari Sabtu itu nanti insya Allah saya akan datang melakukan supervisi di kelas Bapak dan akan melihat seperti apa proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mungkin pada saat itu saya akan mencatat beberapa hal yang penting Pak. Bisa Pak? Bisa. Oh ya, nanti setelah nanti kegiatan observasi Pak, percakapan kita ini akan berlanjut lagi pada pasca observasi. Nah, di pasca observasi itu akan mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Apa? Ya, saya juga kan sebagai pengembangan diri juga. Baik, terima kasih Pak atas waktunya pada percakapan pra-observasi kali ini dan sampai ketemu pada kegiatan observasi di hari berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan percakapan berikutnya, yaitu di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana, ada yang tidak masuk? Ayo semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu dari peserta didik mohon dibimbing doa. Oke, baik. Bagaimana? Ada yang merasa masuk? Enggak. Karena terserah saja enggak. Sudah ya? Oke. Lanjut ya. Kita lanjut pada materi kita mengenai sistem bilangan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana peserta didik bisa mengidentifikasi yang namanya bilangan, sistem bilangan. Jadi tujuan pertama, peserta didik Anda mampu bisa menjelaskan apa itu sistem bilangan. Yang berikutnya Anda bisa mengkonversikan sistem bilangan. Ya, baik. Anda mungkin pasti bingung. Sebelum saya menjurus ke sana, saya terlebih dahulu kenapa kita di dalam pembelajaran TKJ kita ada namanya bilangan. Karena di dalam komputer itu yang dia hanya mengenal bagaimana peserta didik bisa mengidentifikasi
yang namanya bilangan, sistem bilangan. Jadi tujuan pertama, peserta didik Anda mampu bisa menjelaskan apa itu sistem bilangan. Yang berikutnya Anda bisa mengkonversikan sistem bilangan. Ya, baik. Anda mungkin pasti bingung. Sebelum saya menjurus ke sana, saya terlebih dahulu kenapa kita di dalam pembelajaran TKJ kita ada namanya bilangan. Karena di dalam komputer itu yang dia hanya mengenal. Oke, Anda sudah dapat KPD-nya? Sudah. Jadi sekarang Anda membentuk kelompok karena di dalam untuk melaksanakan ada di dalam sudah terbentuk kelompoknya. Oke. Sekarang itu sudah ada di lembar LKPD-nya ini sudah ada soal. Tulis saja komplainnya. Yang bisa dicari buku. Yang lain bisa cari buku. Ini siapa? Ini tolong aktif ya. Sekarang jadi itu jawabannya jangan pas didapat, jangan langsung ambil, didiskusikan. Ya, nanti pendapat itulah yang ditulis di dalam. Jadi ini nanti ini kan satu lembar jawaban. Jadi nanti disalin di bukunya masing-masing. Setelah hasilnya, setelah kita simpulkan sebentar, itu nanti hasilnya nanti ditulis masing-masing siswa. Karena itu merupakan penilaian terakhir. Yang bilangan besar sini. Bilangan besar.
Nanti artinya dari buku, habis itu dia dengan dicari anunya, kesimpulannya, yang jawaban yang paling pas. Ya. Ketuanya, bisa balik di depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Di samping saya ada Wade Iksan sebagai anggota, Ica Saputri sebagai anggota, Anggun Cacesmi sebagai sekretaris, Herian sebagai notulen, dan saya sendiri Wade Rizky Togala sebagai ketua. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan biner adalah sistem bilangan. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisi angka tersebut. Langkah-langkah mengkonversi bilangan desimal ke biner yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 basis bilangan biner dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan biner. Anunya, desain anunya. Ya, Pak. Nah, itu satu orang saya tulis apa? Yang lain bisa satu orang yang menulis. Jadi kelompok 1 dan 2 tolong perhatikan dengan jawaban yang tadi. Tolong kalau ada yang mau ditanggapi silakan ditanggapi, tapi sebentar kita tunggu dulu yang satu yang jawaban berikutnya. Tolong yang lain perhatikan kalau menulis gitu. Ini merupakan perhatikan jawaban Anda yang tidak. Sudah? Oke. Kalian perhatikan. Jadi jawaban dari kelompok C bahwa bilangan desimal nya 15 desimal untuk versi ke bilangan biner itu mendapatkan hasil 1111 biner. Biner itu basis 2 ya, jadi tulisannya. Sekarang dari biner ke desimal, perhatikan. Dari langkah-langkahnya itu perhatikan. Sana ini, kalau perhatikan ini benar, kalau perhatikan benar atau salah? Salah. Di mana salah? Pangkat 2 sama dengan 4. Maksudnya 1 kali 2 kali 2. Ini kan pangkat 2. Nah, bisa dimengerti ini kelompok C. Bisa. Yang kelompok A bisa.
sehingga hasilnya sekarang jadi bilangan biner 1111 biner sama dengan 15 basis 15 ya. Jadi sampai di sini bagaimana? Yang kelompokan jawabannya masih ada tanggapan? Jadi itu yang jawabannya yang lain masih ada? Yang kelompokan masih ada? Tidak ada. B hanya yang tadi. Oke. Jadi untuk hasil kelompoknya, kerja kelompoknya tolong dikumpul. Apa tadi? Suatu cara untuk mewakili ukuran dasaran dari sebuah benda fisik. Yang kelompok B bisa ulangi? Siapa yang bisa ulangi? Yang kelompok C, artinya kesimpulan itu diambil dari pemahaman Anda mulai dari belajar kelompok tadi ditambah dengan memperhatikan materi lewat slide-slide PowerPoint tadi. Bisa? Saya suruh ulangi lagi satu kali supaya dengar yang lain. Nah, ulangi lagi. Artinya kita tes kecepatan menangkap. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Yang keduanya, konversi bilangan merupakan teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti dan nilai yang sama. jadi kesimpulannya kalau untuk konversi bilangan berarti mengubah suatu bentuk bilangan ke dalam bentuk yang lain dengan nilai yang sama. Artinya hasilnya sama. Jadi itu tolong diingat-ingat ya. Jadi Anda setelah saya mengamati bahwa Anda memang harus perlu berbanyak membaca, habis itu mencari materi-materi yang ada di internet supaya ke depan pembelajaran berikutnya di lanjutan materi pelajaran kita hari ini Anda sudah bisa, artinya yang tadinya diam, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih aktif lagi. Artinya yang tadinya tidak aktif akan aktif lah. Nah, karena materi kita selanjutnya itu minggu depan kita masuk di tadi kan konversi bilangan itu kan ada 4. Sistem bilangan itu ada 4. Yang pertama desimal, bilangan yang berbasis 10, bilangan biner, yang bilangan yang berbasis 2, bilangan oktav berbasis 8, dan heksadesimal berbasis 16. Jadi minggu depan itu yang kita bahas. Ya, bisa. Ya, itu aja. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waode Murniana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Muna Barat, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Pak Abdul Muiz. Beliau adalah salah satu guru kejuruan di SMK Negeri 3 Muna Barat pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Beliau mengampu mata pelajaran Sistem Komputer. Alhamdulillah kemarin saya telah melakukan
observasi pada pembelajaran yang telah dilakukan oleh beliau, dan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Namun hari ini kami didampingi oleh pengajar praktik. Beliau adalah Bapak Sarman SPD NPD, akan memantau atau mengamati proses pasca observasi pada hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Mohon izin Pak, hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muiz. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini itu sesuai dengan percakapan kita di pra, akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Di percakapan pasca observasi ini tentunya punya tujuan Pak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Siap Pak? Siap. Oke. Sangat luar biasa Pak pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin, mulai dari perencanaan yang dituangkan dalam bentuk RPP, berhubung kita ini masih menggunakan kurikulum 2013, jadi bentuknya dalam bentuk rencana pembelajarannya dalam bentuk RPP. Kemudian saya lihat juga di pelaksanaannya itu dibuka dengan begitu bagusnya, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, untuk pertama ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas? Ya, perasaan saya ya mungkin belum terlalu sepenuhnya 100% terlaksana dengan baik, tapi ya itu sudah, menurut saya sudah maksimal lah menurut saya. Ya, sudah maksimal, tapi ya, saya juga masih menerima saran, artinya kemarin itu kemungkinan masih banyak kekurangan juga. Walaupun itu menurut saya sudah itu nilai yang terbaik yang saya akan berikan, tapi saya rasa masih banyak kekurangan karena keterbatasan informasi. Baik, nah, berarti kemarin sudah diusahakan berjalan dengan maksimal Pak ya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa yang perlu ada saran atau perbaikan-perbaikan. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan untuk pengembangan kompetensi nih Pak, seperti apa pengembangan kompetensi yang dikembangkan di kelas pada saat pembelajaran kemarin itu? Untuk pengembangannya kan selama ini kan rata-rata guru itu kalau di 2013 itu kan hanya model ceramah. Model ceramah artinya siswa itu hanya diharapkan untuk menyalin, habis itu tidak ada pengembangan yang lain. Sehingga saya kemarin itu mencoba mengambil inisiatif menambah media, artinya media internet ditambah dengan media PowerPoint, habis itu buku-buku cetak, sehingga siswa itu memadukan antara tiga itu, artinya dari buku cetak, habis itu media internet ditambah dengan PowerPoint. Ya, baik. Jadi untuk pembelajaran kemarin itu untuk pengembangan kompetensi ini Bapak menggunakan beberapa media ya Pak ya? Ya, Tiga media, ada internet, PowerPoint, dan buku cetak. Dari penggunaan media itu untuk keberhasilan tingkat keberhasilan pengembangan kompetensi itu apakah terbantu dengan itu Pak atau masih ada kendala-kendala lain? Kemarin kendalanya itu ya kalau dia lewat internet dia kendalanya hanya jaringan. Kalau hanya di internetnya saja kendalanya jaringan. Yang kedua kalau masalah bilang perbedaan, artinya yang tadinya mungkin hanya menggunakan model ceramah ditambah yang dikembangkan itu ada perbedaan, karena kemarin saya sempat ada tes pretest, habis itu ada post-test, ada memang perbedaan. Artinya dibandingkan dengan kita ceramah itu jauh sangat, artinya sangat perbedaan lah. Baik. Mengenai jaringan internet itu memang masalahnya kita Pak ya, untuk di daerah
yang memang akses internetnya belum stabil, itu memang permasalahan yang kita hadapi setiap kita mau pembelajaran itu berbasis IT. Nah, untuk perbedaan tadi Pak, saya inginkan Bapak menjelaskan perbedaan di pretest dan posttestnya itu perbedaannya seperti apa Pak? Perbedaannya ya dari segi artinya posttest itu kan sebelum artinya siswa itu belum mengenal materi, artinya hanya mengenal secara mendalam materi yang akan disampaikan. Dia hanya ya, artinya baru mengenal topik tapi belum masuk ke dalam. Artinya kita mengambil pengetahuannya dia sebatas secara umum ya. Nah, setelah kita masuk artinya secara umum kita dapatkan hasilnya. Setelah itu kita bandingkan dengan setelah dia masuk materi, artinya lewat tiga unsur tadi, artinya lewat buku, media internet, ditambah dengan media PowerPoint, artinya ditambah dengan diskusi kemarin itu ada diskusinya juga, sehingga mereka ada pengembangan pengetahuan di situ, ada pengembangan. Ya, baik. Mungkin Pak dari proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu apa ada kendala di siswanya Pak? Mungkin mereka karena kendala jaringan itu akhirnya mereka untuk mengikuti pelajaran itu mungkin ada perubahannya Pak. Maksudnya perubahan di sini adalah mereka itu seolah-olah langsung turun motivasinya untuk menerima materi atau seperti apa Pak? Yang pertama itu kendalanya ya jaringan, yang kedua siswa juga masih banyak yang belum punya HP. Nah, itu kendalanya di situ. Ya, baik. Untuk mengatasi kendala ini yang belum, misalnya ada siswa yang belum punya HP itu, untuk mengatasi hal itu seperti apa Pak? Karena misalnya yang lain ini sudah membuka materi atau mencari sumber lain melalui internet, lalu yang tidak punya HP ini solusinya bagaimana Pak? Apa yang ditawarkan? Solusinya ya paling kan kita ke depan ya kita ada pengadaan kayak semacam tablet begitu, tablet untuk para siswa, artinya biasa disiapkan oleh sekolah. Tablet. Jadi itu tablet itu fungsinya dia pada saat proses pembelajaran baru dibagikan ke siswa. Dan itu sudah diisi memang materi di situ. Jadi ya baik. Jadi pengadaan tablet itu sangat penting ya Pak ya. Untuk pengadaan tablet ini kira-kira Pak yang dilibatkan di situ siapa Pak? Yang bisa membantu pengadaan tablet? Itu ya pihak ketiga dari sekolah ya. Dari sekolah itu pihak ketiga itu. Oke, berarti untuk mengatasi hal ini tentunya harus ada keterlibatan dari pihak ketiga, yaitu dari pihak sekolah ya Pak ya, khususnya kepala sekolah itu sendiri untuk meningkatkan pengadaan sarana prasarana ini untuk supaya pembelajaran itu berlangsung dengan ya, untuk mengantisipasi daerah-daerah yang tidak punya jaringan ya hanya salah satunya jalan hanya yang situ ya. Yang Baik Pak, artinya Bapak itu selalu ingin yang terbaik lah dalam setiap pembelajaran supaya siswa itu bisa belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Seperti itu Pak ya. Ya, kita sudah di akhir sesi ini Pak. Tadi itu pertanyaan saya yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ke depannya dengan harapan-harapan seperti tadi untuk pengadaan tablet, untuk memperlancar proses pembelajaran itu dapat diadakan oleh sekolah, dapat terrealisasi dan pembelajaran ke depannya akan lebih baik lagi. Kemudian saya jadi penasaran nanti ini Pak, seperti apa nanti perkembangan pembelajaran Bapak di kelas setelah adanya lengkap sarana dan prasarana tadi. Kita doakan saya semoga itu bisa terrealisasi. Demikian Pak untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan saya ingin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi kali ini sebagai langkah akhir dari kegiatan supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.